Yeah, that's what I hear when you're by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dominika Apriliantana Saleh dari Manajemen Rekod kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dari esai yang saya buat, yaitu manajemen rekod dengan mengenal lebih dalam rekod atau arsip dinamis beserta karakteristik dan instrumen kearsipan. Disusun oleh saya sendiri, Dominika Apriliantana Saleh. Rekod atau arsip dinamis dan instrumen kearsipan. Pengertian rekod atau arsip dinamis adalah informasi terekam dalam segala bentuk, termasuk data dalam sistem komputer, diciptakan atau diterima dan dipelihara oleh organisasi atau orang dalam transaksi bisnis yang menjalankan kegiatan dan disimpan sebagai bukti kegiatan tersebut. Rekod atau arsip dinamis ini adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Rekod sampai saat ini juga masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kandungan informasi yang tercakup dalam rekod memuat berbagai peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi, seperti strategi bisnis, kebijakan dan keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, target produksi, dan catatan penting lainnya, menurut Riggs tahun 1992. Rekod ini sendiri terdiri atas 3 jenis, yakni 1. Rekod aktif atau frekuensinya yang penggunaannya tinggi, digunakan terus-menerus, dirujuk lebih dari 15 kali dalam setahun. Lalu yang kedua ada rekod inaktif, yakni yang frekuensi penggunaan menurun, digunakan untuk referensi, dirujuk maksimal 15 kali dalam setahun. Dan yang ketiga yaitu rekod vital, yakni yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak dan hilang. Rekod sendiri juga memiliki karakteristik di antara lain. Yang pertama itu karakteristiknya umum, yang berarti arsip harus mencerminkan kebenaran apa yang dikomunikasikan atau yang diputuskan atas apa yang dikerjakan. Lalu yang kedua harus bersifat asli, yakni yang berarti rekod harus otentik atau dengan kata lain, rekod tersebut harus dapat dibuktikan. Untuk menjamin keaslian rekod, organisasi harus melaksanakan prosedur dan kebijakan dokumen guna memastikan pencipta rekod sah dan teridentitas, dan arsip terlindungi. Lalu yang ketiga harus bersifat teruji, yang berarti arsip yang teruji merupakan salah satu yang isinya dapat dipercaya dengan akurasi yang tinggi pada aktivitas transaksi atau fakta yang dapat diperlihatkan keterkaitannya dengan transaksi berikutnya. Lalu yang terakhir, mudah digunakan, yang berarti arsip tersebut harus diketahui tempat penyimpanannya, mudah diambil, mudah disajikan, dan mudah dibaca, menurut BSN 2003. Setiap rekod harus diberikan indeks baik dalam bentuk kata atau kode untuk dapat mempermudah temu kembali rekod. Menurut SNI 196962-2003, menyatakan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen rekod harus mengarah pada rekod yang menyatu dan memiliki karakteristik rekod seperti berikut. 1. Keaslian atau authenticity. 2. Kehandalan atau reliability. Yang ketiga, keutuhan atau integrity. Lalu yang keempat, kebergunaan atau usability. Lalu, rekod atau arsip ini dalam sebuah organisasi memiliki peran diantaranya menjadi sumber informasi penting organisasi. Lalu rekod ini menyediakan bukti kegiatan dan pelaksanaan organisasi. Lalu rekod ini menjadi akuntabilitas organisasi. Lalu yang terakhir menjadi mahal dalam penciptaan dan pemeliharaannya.
Rekod sendiri ini juga memiliki fungsi atau nilai, yakni yang pertama ada nilai primer, yakni mencakup nilai administrasi, nilai fiskal, dan nilai legal. Lalu yang kedua ada nilai sekunder, yakni mencakup nilai sejarah, nilai penelitian, dan nilai edukasi. Untuk daur hidup rekod atau juga dikenal dengan prinsip manajemen kearsipan, yang pertama ada tahap penciptaan. Penciptaan rekod ini merupakan tahap saat rekod diciptakan. Ketika surat dihasilkan, sebuah formulir diselesaikan, sebuah kaset direkam, berarti sebuah rekod diciptakan. Rekod ini lalu didistribusikan atau dikirim kepada orang yang bertanggung jawab bagi penggunaannya. Lalu tahap yang kedua yakni penggunaan. Pada tahap ini, rekod pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan, sebagai dokumentasi atau referensi, dan dalam menjawab pertanyaan atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Lalu tahap yang ketiga ada pemeliharaan. Selama tahap pemeliharaan ini, rekod harus disimpan atau diberkaskan, meliputi penyiapan, dan penempatan rekod ke dalam tempat penyimpanan yang tepat. Lalu yang termasuk dalam tahap pemeliharaan ini ialah kegiatan-kegiatan seperti membaharui informasi yang tersimpan dan memusnahkan rekod yang tidak berguna lagi atau yang sudah digantikan dengan yang baru. Ketika rekod tidak lagi dibutuhkan pada penggunaan aktif, rekod itu dapat disimpan lagi dan dilindungi dengan menggunakan peralatan, lingkungan, dan pengawasan manusia yang sesuai untuk menjamin keamanan rekod tersebut. Lalu tahap yang keempat ada penyimpanan. Penyimpanan rekod adalah pengaturan tatanan penempatan naskah secara aktual dalam tempat penyimpanan yang sudah dipersiapkan. Menurut Gunarto pada tahun 1997, menyatakan penataan adalah aktivitas penyimpanan rekod ke dalam kotak, file, folder, atau alat lain menurut sistem tertentu, termasuk proses pengklasifikasian, pemberian indeks, penyusunan, penempatan rekod, kartu, kertas, dan semua tipe rekod yang secara sistematis, sehingga rekod dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan bila dibutuhkan. Terdapat dua pusat penyimpanan rekod, yakni Central File atau pusat penyimpanan rekod aktif, dan Record Center, yakni pusat penyimpanan rekod inaktif. Tahap yang terakhir ialah penyusutan, merupakan tahap akhir dalam daur hidup rekod. Pada tahap ini, sebagian rekod akan sudah tidak lagi digunakan karena tidak bernilai guna baik untuk keperluan administratif, hukum, keuangan, ataupun ilmiah. Tetapi sebagian lainnya akan tetap menjadi rekod karena memiliki nilai yang berkelanjutan atau continuing value, seperti bernilai kebuktian atau evidential, dan mengandung informasi penting atau informational. Rekod yang sudah tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan dan rekod yang memiliki nilai yang berkelanjutan akan dipindahkan ke pusat rekod. Nah, rekod ini perlu diatur cara pengelolaan dan prosedur penyimpanannya, di mana satu, penempatan rekod tidak sekedar disimpan, tetapi harus diatur di mana rekod itu harus diletakkan. Penempatan rekod sangat terkait dengan penemuan kembali apabila diperlukan. Yang kedua, penyimpanan. Rekod perlu disimpan, tidak boleh diletakkan sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat membaca rekod bagaimanapun kecilnya tetap bersifat rahasia. Yang ketiga, temu kembali. Rekod harus dapat ditemukan kembali apabila diperlukan sebagai bahan informasi dengan mudah dan cepat. Nah, dalam kearsipan ini tentunya tidak terlepas dari instrumen-instrumen penting yang dimiliki. Contohnya yakni NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria. Norma adalah aturan untuk ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Contohnya, norma dalam bidang kearsipan adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Lalu standar.
yakni acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contohnya, standar dalam bidang kearsipan adalah jadwal retensi arsip. Lalu selanjutnya prosedur, yakni metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi. Contoh prosedur dalam bidang kearsipan adalah cara pemusnahan arsip. Yang terakhir, kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. Contoh kriteria dalam bidang kearsipan adalah syarat atau kriteria untuk dapat diangkat menjadi fungsional arsiparis tingkat ahli. Nah, NSPK ini dalam kearsipan minimal terdiri atas 1. Tata naskah dinas, yakni yang mengatur format dan prosedur penciptaan serta produk arsip. Yang kedua, klasifikasi arsip, yakni mengatur pengelompokan atau pengkodean rekod atau arsip. Yang ketiga, yakni hak akses dan keamanan arsip, yaitu yang mengatur hak akses terhadap rekod tertentu dan bagaimana mengatur keamanan rekod. Yang keempat, jadwal retensi arsip, yakni yang mengatur umur atau tahun atau sampai kapan suatu surat disimpan dan prosedur penyusutan arsip. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Sekiranya sekian dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. The music